Halo sahabat Promkes, dimanapun Anda berada, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saya Dr. Setlin dalam acara Promkes Bercerita. Kali ini kita akan membicarakan mengenai topik hipertensi, apa yang perlu diketahui. Dan kita bersyukur saat ini sudah bersama-sama dengan kita, salah seorang dokter ahli penyakit dalam, kami sebut dengan penuh hormat, Dr. Octavianus Umboh, spesialis penyakit dalam. Dalam keseharian biasanya kita menyapa Dokter Okta. Ya. Selamat siang Dok, selamat datang di Promkes Dok. Selamat siang Dr. Zeppelin, Ya, senang sekali bisa berada di sini. iya sama-sama. Sobat Promkes, Dokter Okta adalah salah seorang staf pengajar di bagian penyakit dalam Fakultas Kedokteran Unsrat di divisi ginjal Hipertensi, hipertensi Dok iya. ya. Dan juga tentu merupakan dokter ahli yang melayani di Rumah Sakit Umum Pusat Profesor Dr. R.D. Kando Manado. Nah, kita akan langsung saja Dok ya, Ya, bincang-bincang santai kita Dok ya, ya, mengenai hipertensi, apa yang perlu diketahui ya Dok ya. ya. Tentu kita ingin tahu, sebetulnya yang dimaksud dengan tekanan darah itu yang seperti apa Dok? Ya, silakan Dok. Terima kasih Dr. Zeppelin. Darah tinggi ini merupakan satu masalah global, sehingga dari organisasi di Hari Darah Tinggi Sedunia atau World Hypertension Day yang jatuh pada 17 Mei tahun 2023, di mana setiap tanggal 17 Mei kami dari Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau ada juga Perhimpunan Indonesian Society of Hypertension itu memperingati akan World Hypertension Day yang jatuh pada tanggal 17 Mei. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa tekanan darah itu adalah eee, darah yang dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Nah, tekanan darah itu diukur dari kekuatan mendorong darah pada dinding pembuluh darah. Jadi itu yang kita sebut sebagai tekanan darah, di mana pengukuran tekanan darah itu dapat dilakukan di rumah, dapat dilakukan di rumah sakit. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi cara untuk mengukur tekanan darah. Nanti mungkin akan dijelaskan bagaimana cara mengukur Iya. tekanan darah yang baik dan Iya, benar ya Dok iya ya. Dok, iya. Itu yang memang ingin kami tanyakan ya, mewakili Bapak Ibu sahabat Promkes di rumah ya. Kira-kira Dok bagaimana, cara kita mengukur tekanan darah ini Dok? Ya Ya, silakan Dok. terima kasih Dok. Jadi seperti tahu bersama bahwa kita dapat menggunakan alat untuk mengukur tekanan darah. Yang dahulunya kita menggunakan sphygmanometer atau yang kita sebut sebagai pengukuran tekanan darah dengan menggunakan mengukur tekanan darah yang menggunakan merkuri. Tetapi untuk saat ini sudah ditinggalkan karena bahaya dari merkuri tersebut. Alat untuk mengukur tekanan darah sekarang banyak tersedia. Ada yang menggunakan clock atau ada yang menggunakan digital, sehingga cara mengukurnya sudah lebih mudah dan praktis ya Dok ya. Iya, betul Dok. Tetapi ada cara yang mengukur tekanan darah yang baik dan benar, di mana cara mengukur tekanan darah itu seorang yang akan diukur harus berada di tempat yang sepi atau jauh dari keramaian. Dalam artian kita santai, tidak melakukan aktivitas. Kemudian pasien harus merasa nyaman dan rileks. Jangan pasien sementara eee, Mmm, gaduh gelisah iya. atau sempat berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, Mmm, itu tidak disarankan ya Dok ya. iya, Kemudian disarankan sebelum mengukur tekanan darah, kantung kemih pasien harus kosong. Karena pada saat dia
terisi atau apalagi dia penuh itu dapat, mmm, mengganggu saat pengukuran tekanan darah. Kemudian pada saat pengukuran tekanan darah, manset yang direkatkan pada, lengan pasien itu harus langsung, tidak boleh ada, eee, penghalang seperti baju, itu harus diangkat. Kemudian sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, diharapkan pasien beristirahat dulu. Dalam artian pasien tidak ada aktivitas selama 5 sampai 10 menit. Kemudian pasien yang akan diukur meletakkan tangan kiri atau lengan kiri itu di atas meja setinggi dengan letak jantung. Sesudah itu pasien harus duduk tegak, menyandar pada kursi dan kaki tidak boleh disilangkan. Kemudian lengan pasien yang berada di atas meja dengan telapak tangan yang menghadap ke atas. Jadi itu beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengukur tekanan darah Mhm, yang baik dan yang benar. baik, ya. Berarti Dok memang ada kaidah-kaidahnya Dok ya? Ya, Ya, memang ada beberapa kaidah yang harus dilakukan sebelum mengukur tekanan darah. iya, tidak sembarangan Dok ya? Ya, Iya. Nah Dok begini, ada juga kan pasien-pasien yang, sering atau sudah terbiasa melakukan pengukuran tekanan darah sendiri di rumah Dok ya. Ini bagaimana, Dok, cara mengukur tekanan darah sendiri di rumah Dok yang tadi, yang baik dan benar? Silakan. ya, pada prinsipnya untuk cara mengukur tekanan darah di rumah itu sama, apa yang saya jelaskan tadi. Yang kita harus perhatikan bahwa untuk mengukur tekanan darah itu harus dilakukan pada pagi hari 1 jam sesudah bangun Mmm, dan sesudah berkemih. 1 jam sesudah 1 bangun, jam ya. sesudah bangun, Mhm, sesudah berkemih dan sebelum makan, sarapan dan sebelum mengkonsumsi obat penurun tekanan darah. mmm. Karena jika sudah mengkonsumsi atau lagi menahan berkemih, itu dapat mengganggu, pengukuran tekanan darah tersebut. Jadi itu hal yang harus diperhatikan terutama yang 1 jam setelah bangun dan sebelum berkemih. Itu timing-nya Dok ya? Iya, Timing jadi bukan berarti bukan baru bangun langsung iya, mengukur Dok ya? iya, Harus menunggu 1 jam paling iya, tidak Dok ya? itu paling kurang Heeh. 1 jam. Dan tadi sebelum meminum obat Antihipertensi, antihipertensi, iya. beberapa obat yang dapat menurunkan dengan cepat. Yang Iya, iya, ditakutkan adalah pengukurannya tidak akurat ya Dok, iya kalau sudah betul, kita mengkonsumsi obat, penurun tekanan darah. iya. Kemudian Dok untuk istilah tekanan darah tinggi itu sendiri, itu maksudnya sih apa sih sebenarnya Dok? Iya, Silakan. iya Dok, memang tekanan darah tinggi itu merupakan kondisi medis yang di mana terjadi peningkatan tekanan darah secara kronik dalam jangka waktu yang lama, di mana disarankan untuk mengukur tekanan darah itu lebih dari 2 kali. Jadi tekanan darah tinggi atau hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah yang diukur beberapa kali, Oh, minimal 2 kali ini dengan waktu yang berbeda. Bukan hanya pengukuran 1 kali saja, terjadi peningkatan tekanan darah kita sudah katakan ini suatu, darah tinggi. iya, Jadi harus diukur beberapa kali dalam mmm, waktu yang berbeda. berbeda. Iya, Di mana kita katakan sebagai darah tinggi jika tekanan darah tinggi itu yang diukur melebihi 140 untuk tekanan darah sistolik dan di atas 90 untuk tekanan darah diastolik.
Jadi keadaan itu yang dikatakan suatu tekanan darah tinggi atau hipertensi. mmm, di atas Mmm. 140/90 Dok ya? 90, Iya. Dok. Nah Dok, yang menarik Dok ini mengenai istilah hipertensi ini adalah apa yang kemudian dikenal oleh masyarakat luas sebagai the silent killer. Ya, Dok, Iya, memang ini istilahnya iya bagaimana Dok? Mohon dijelaskan Dok. Ya, mungkin istilahnya sangat menakutkan ya, Dok, menakutkan Dok ya. ya, ya Iya, ada killer-killernya. iya. Silakan Dok. Ya memang, hipertensi kita tahu bersama bahwa hipertensi ini merupakan silent killer, di mana setiap orang dengan umur lebih dari 55 tahun yang tidak mempunyai tekanan darah tinggi itu berkesempatan sekitar 90% mengalami peningkatan tekanan darah pada kehidupannya. Dan yang kita tahu bersama bahwa hipertensi atau tekanan darah tinggi ini tidak bergejala. Jadi orang akan mengabaikan Mmm, karena dia tidak memiliki gejala. Nanti yang akan timbul pada pasien-pasien yang menderita hipertensi yang tidak diketahui jika sudah menimbulkan komplikasi atau akibat dari darah tinggi, baru akan menimbulkan gejala. Jadi hipertensi tanpa komplikasi itu tidak mmm, bergejala. Jadi itu yang kita sebut silent killer, di mana proses ini sudah berlangsung lama. lama Dok ya, iya. Jika proses ini sudah berlangsung lama dan tidak terkontrol, akan menyebabkan gangguan pada organ-organ yang lain, antara lain jantung, ginjal, otak, pembuluh darah, dan masih banyak lagi akibat dari hipertensi itu sendiri, Dok. Iya Dok. Ya menarik Dok ya. Jadi Ya, sebetulnya kalau, dia sudah lanjut, sudah dengan komplikasi, baru kemungkinan mulai ada gejala-gejalanya Dok ya. iya, Kadang kala memang ternyata sudah tinggi tapi tanpa ada tanpa gejala sadar. tanpa disadari Dok ya. Iya, Dok. Iya. Nah Dok, kita kembali sejenak Dok ke data-data tadi dokter sempat sentil mengenai, data global hipertensi ini. Ini Dok, bagaimana dokter melihat situasi data tekanan darah atau hipertensi baik secara global maupun nasional, tapi mungkin juga ada data-data di lokal kita di Sulawesi Utara ini? Iya, Silakan. baik, Dok. Memang di Indonesia data yang dimiliki untuk penderita hipertensi itu dari data Riskesdas tahun 2018, Indonesia penduduk Indonesia sekitar 34,1% menderita hipertensi. Di mana data ini terjadi peningkatan yang drastis. Pada tahun 2013, data dari Riskesdas menunjukkan penderita di hipertensi di Indonesia itu sebesar 27,8%. Jadi ada peningkatan sekitar 6 sampai 7%, Dok, ya, dalam 5 tahun terakhir. Di mana di Sulut itu sendiri kita menduduki peringkat pertama untuk, penderita hipertensi terbesar di Indonesia. Wah, Itu ada di sekitar 13,5%, Dok. paling Jadi tinggi dari paling tinggi se-Indonesia Dok ya? se-Indonesia. Itu Wah, data dari Riskesdas tahun 2018 yang terbaru Dok ya, yang data yang terbaru. terakhir, Dok, Ya, ya. data yang terakhir ya. Ya. Jadi kita tidak bisa berbangga karena ini berefek yang buruk Iya, terhadap kesehatan kita. iya, Jadi makanya, kami dari Divisi Ginjal Hipertensi, Penyakit Dalam, FK Unsrat dan dokter, Perhimpunan Hipertensi se-Indonesia dan serta dokter-dokter, Perhimpunan Dokter Nefrologi Indonesia gencar untuk membuat penyuluhan atau podcast seperti ini iya, tentang apa itu hipertensi dan bahayanya apa. iya, mmm, Makanya itu kita sebut dengan silent killer, Dok, iya. ya. Apa saja sih Dok faktor resiko dan bagaimana cara kita supaya mencegah terjadinya penyakit hipertensi ini Dok? Ya, terima kasih, Dok. Jadi memang hipertensi ini yang kita tahu bersama bahwa hipertensi primer itu 95% tidak diketahui penyebabnya, Dok.
hanya 5% ya yang kita katakan suatu hipertensi sekunder yang kita tahu, penyebab dari hipertensi. Ada beberapa faktor resiko yang dapat dimodifikasi untuk terjadinya suatu, penyakit darah tinggi. Antara lain adalah, kegemukan, mengkonsumsi garam yang lebih, konsumsi alkohol, kurangnya bergerak atau kita malas berolahraga, Mmm. merokok, stres, penuaan, ras, riwayat keluarga, jenis kelamin Dok, Iya. dan kehamilan. Di mana penuaan, ras, res Jenis kelamin. jenis kelamin, kehamilan, dan riwayat pada keluarga yang menderita tekanan darah tinggi itu adalah faktor-faktor yang tidak bisa dimodifikasi Dok. Mmm. Nah, yang pertama seperti kelebihan berat badan, konsumsi garam yang berlebihan, konsumsi alkohol, malas bergerak atau orang katakan mager ya Dok ya, Mager, ya. Nah, anak muda stres, mengatakan mager. dan merokok itu faktor risiko yang dapat Iya. dimodifikasi. Jadi faktor-faktor itu yang kita harus hindari, yang dapat dimodifikasi itu yang harus dihindari. Kalau seperti yang tidak dapat ubah Mhm. itu ya kita tinggal mencegah saja, Iya. jangan sampai terjadi. Kalaupun dia terjadi kita harus, menggunakan obat penurun tekanan darah. Itu yang dapat menyebabkan terjadi, hipertensi. Hipertensi Dok ya? Mhm. Apalagi saat ini banyak sekali produk-produk makanan Mmm. yang cepat saji, yang menggunakan ga sodium atau garam yang berlebihan. Iya. Jadi mungkin itu yang dapat dihindari Dok. Iya, itu yang harus kita ketahui untuk Iya, selanjutnya dihindari Dok ya? iya Dok, Termasuk makanan-makanan cepat saji iya dengan, Dok, kadar garam kadar yang garam yang over berlebihan, ya Dok ya, iya. terlalu berlebihan. Baik, sahabat Promkes dimanapun Anda berada, sangat menarik ya dan bermanfaat apa yang, kita perbincangkan ya saat ini. Kami berikan kesempatan kepada Dokter Okta, sekiranya ada pesan-pesan atau, edukasi yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu sahabat Promkes, kami Ya, persilakan. ya. Mungkin pesan yang dapat disampaikan pada kesempatan siang hari ini, yang pertama, apabila bapak dan ibu mempunyai resiko terjadi peningkatan tekanan darah, itu harus rutin diperiksa. Dan faktor-faktor risiko seperti kegemukan, penggunaan garam yang berlebihan, konsumsi alkohol yang berlebihan, malas bergerak, stres, merokok itu harus dihindari agar supaya tekanan darah kita tidak meningkat. Nah, apabila sudah ada peningkatan tekanan darah, obat-obat darah tinggi atau penurun tekanan darah itu harus diminum. Harus diingat bahwa obat penyakit tekanan darah tinggi itu tidak sembuh, tetapi ada untungnya Dok, Mmm. itu bisa dikontrol dengan obat-obatan. Obat-obatan, ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah menderita hipertensi harus minum obat secara teratur. Jangan tidak minum obat, karena banyak sekali orang yang, didapati tekanan darah sudah normal, obat penurun tekanan darah sudah tidak dikonsumsi lagi. Pada keadaan ini akan menyebabkan resiko komplikasi yang sangat berat, terutama pada jantung, pada ginjal, pada saraf. Komplikasi dapat terjadi serangan jantung, stroke, Mmm. Iya, betul. ataupun terjadi
gangguan ginjal kronik yang berujung pada cuci darah. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, jika sudah mengkonsumsi obat darah tinggi, konsumsi dengan teratur dan harus rajin beraktivitas, rutin berolahraga, hindari makan garam yang lebih, menurunkan berat badan, hindari stres, agar supaya tekanan darah kita terkontrol. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk, pesan pada acara siang hari ini, Dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Oktavianus Umbo, spesialis penyakit dalam, Dokter Okta, atas kesempatan ini. Atas nama instalasi promosi kesehatan dan pemasaran, kami mengucapkan banyak terima kasih Dok, atas waktu, kesediaan, dan juga ilmu yang sudah dibagikan menjadi informasi yang bermanfaat ya, buat kita sekalian ya, Bapak Ibu sahabat Prongkas. Baik, kita akan jumpa lagi dalam edisi-edisi selanjutnya. Tetap semangat, salam sehat.